Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sally Agustian Ningrum dengan NIM 1905520019. Saya mengambil program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum? Apa sih salah satu fakultas unggulan yang ada di Universitas Tikubang Unisbank Semarang? Yuk sini aku kasih tahu. Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di kota Semarang. Dengan berbagai macam fakultas, salah satu fakultas yang menjadi unggulan di Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana fakultas ini memiliki 4 program studi, diantaranya adalah S1 Akuntansi yang memiliki akreditas A, S1 Manajemen yang memiliki akreditas A, D3 Keuangan dan Perbankan yang memiliki akreditas A, dan Profesi Pendidikan Akuntansi yang memiliki akreditas B. Visi Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif, berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan, perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti, luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Yang kelima, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, membangun kompetensi profesional para dosen dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Yang kedelapan, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintahan, dunia usaha dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang kesembilan, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Yang kesepuluh, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan institusi, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Yang ke-11, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis, manajemen, akuntansi, dan perbankan. Saya akan membawakan materi tentang standar audit SA 560 peristiwa kemudian dan standar audit SA 570 kelangsungan usaha dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Untuk materi yang pertama adalah standar audit
SA 560 peristiwa kemudian. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan. Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Untuk tanggal efektif, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Untuk tujuan auditor yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemudian menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Terdapat beberapa definisi. Yang pertama, tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Dan yang keempat, ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan. Dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Dan terdapat peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Terdapat 3 ketentuan, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan yang ketiga, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.
telah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Keterangan khusus tentang hal-hal seperti apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi. Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Dan tadi yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim, atau yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor
namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka, yang dilakukan auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal, atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, lalu menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, kemudian meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan
laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya, materi standar audit SA 570 kelangsungan usaha. Standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya. Entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik atau dalam hal privatisasi. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 revisi 2009 penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dari mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Berikut adalah terdapat faktor-faktornya. Yang pertama,
Tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk tanggal efektif SH ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan ini diajarkan untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya, atau jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan yang signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha. Pada keuangan terdapat yang pertama, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Yang kedua, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan, atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga, indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Selanjutnya, arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Lalu, rasio keuangan utama yang buruk. Kemudian, kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Kemudian terdapat ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Juga ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Selanjutnya terdapat perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Pada operasi terdapat intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Yang kedua, hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Yang ketiga, hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama. Yang keempat, kesulitan tenaga kerja. Yang kelima, kekurangan penyediaan barang atau bahan, dan munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Pada lain-lain terdapat yang pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya. Kedua, perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Lalu terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Selanjutnya, kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen
untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik, pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Sebagai contoh, keberlanjutan suatu entitas kecil dalam kesulitan keuangan mungkin bergantung pada dilakukannya subordinasi pinjaman entitas oleh pemilik pengelola yang menguntungkan pihak bank, pemberi pinjaman atau kreditur lainnya, atau dilakukannya penjaminan oleh pemilik atau pengelola untuk mendukung pinjaman dengan cara memberikan aset pribadinya yang sebagai jaminan. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti terdokumentasi atas subordinasi atau penjaminan pinjaman oleh pemilik atau pengelola. Selanjutnya, periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian. Manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Setelah periode yang dinilai oleh manajemen mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 2. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas.
Dan yang ketiga, jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut. Yang keempat, mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan. Dan yang kelima, meminta representasi tertulis dari manajemen. Prosedur audit yang relevan dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia. Yang ketiga, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Yang keempat, membaca risalah rapat pemegang saham pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Yang kelima, menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Yang keenam, mengonfirmasi keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan. Yang ketujuh, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Dan yang kedelapan, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedelapan, mengonfirmasi eksistensi, persyaratan, dan kecukupan fasilitas pinjaman, dan memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur, dan menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan yang pertama menjelaskan secara memadai peristiwa atas kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Dan yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini
tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Dan jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar. Sesuai dengan kondisinya, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif atau sebagai contoh, basis likuidasi. Ketentuan keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material, dan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang terakhir, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Ketentuan penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab
atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan. Maka, auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan semangat pada teman-teman. Jangan menyerah sebelum apa yang kamu impikan tercapai. Teruslah belajar, karena hanya diri kita sendiri yang menentukan masa depan yang baik dan berguna. Dan jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman, karena ilmu pengetahuan tidak datang karena kebetulan, tapi dicari dengan penuh semangat dan tekun. Terima kasih teman-teman.